Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Nadia pada pelajaran tematik. Kita akan melanjutkan pelajaran tematik pada buku Pena 3A, tema 2, subtema 4, pada pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran kali ini mencakup 3 mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia, mata pelajaran yang kedua Matematika, dan mata pelajaran yang ketiga PPKN. Dan ini tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, masuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kalian buka bukunya halaman 186. Materinya tentang menentukan penokohan pada dongeng. Penokohan merupakan salah satu unsur dalam dongeng. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Terdapat 3 jenis tokoh dalam dongeng. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Dan tokoh yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang menjadi penengah dalam cerita. Memahami penokohan pada dongeng akan membantu kita memahami isi dongeng. Selanjutnya, mata pelajaran Matematika. Halaman 188. Tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Langsung kita lihat ke contohnya ya anak-anak. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Nah, gambar yang pertama, satu petak tanah utuh. Atau kalau kita tulis ke dalam bentuk pecahan, 1 per 1. Gambar yang kedua, satu petak tanah utuh dibagi menjadi 2 bagian. Satu petak tanah dibagi 2 bagian. Maka satu bagiannya itu dapat ditulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 1 per 2. Selanjutnya, gambar yang ketiga, ada satu petak tanah dibagi menjadi berapa anak-anak? Dibagi menjadi 6 bagian. Coba kita fokus ke daerah atau ke kotak yang dibatasi oleh garis merah. Ada berapa kotak di situ? 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Dan bagian atau daerah yang dibatasi oleh garis biru, ada berapa kotak juga di situ? 1, 2, 3. Ada 3.
Maka kalau di total semuanya ada 6 bagian. Satu petak tanah dibagi 6 bagian. Setengah daerahnya ini masing-masing dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian yang di atas yang dibatasi oleh garis merah dan 3 bagian di bawah yang dibatasi oleh garis biru. Jadi dapat kita tulis pecahannya menjadi 3/6. Selanjutnya gambar yang keempat, kita lihat sama-sama bagian yang ada di atas yang dibatasi oleh garis kuning. Ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang di atas yang dibatasi oleh garis kuning. Dan bagian bawahnya yang dibatasi oleh garis ungu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi bagian atas yang dibatasi oleh garis kuning dan setengahnya lagi bagian bawah yang dibatasi oleh garis ungu masing-masing ada 4 bagian. Satu petak tanah dibagi menjadi 8 bagian. 8 bagian ini adalah jumlah keseluruhannya ada 8 bagian. Jika kita lihat setengah dari kotak ini, daerah atas ada 4 bagian dan daerah bawah setengahnya lagi yang dibatasi oleh garis ungu ada 4 bagian. Maka satu petak tanah dibagi menjadi 8 bagian. Setengah kotak ini masing-masing ada 4 bagian. Maka pecahannya dapat ditulis 4/8. Berdasarkan gambar tersebut, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan tersebut senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi pecahan 1/2 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Nah, ini ada pembuktian bahwa 1/2 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 merupakan pecahan senilai. Yang pertama kita lihat 1/2 kita kalikan dengan pecahan 3/3. 1 dikali 3 sama dengan 3 per 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 1/2 ini merupakan pecahan senilai dengan pecahan 3/6. Pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan angka yang sama ya anak-anak. Di sini kita kalikan sama-sama dengan angka 3. 3/3. Jadi tidak boleh ya kalau misalkan kita mengalikannya dengan angka pembilang dan penyebutnya yang berbeda. Misalkan 1/2 dikali 2/3. Pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 3. Itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi harus dikalikan dengan angka yang sama. 1/2 dikali 3/3. Harus sama ya. Diingat-ingat harus sama. Selanjutnya 1/2 kita kalikan sama-sama pembilang dan penyebutnya dengan angka 4. 1/2 dikali 4/4. 1 dikali 4 sama dengan 4 per 2 dikali 4 sama dengan 8. Sekali lagi, mohon diingat, dikalikan dengan pecahan berupa angka yang sama ya. 4/4, 3/3, 2/2. Jadi angkanya harus sama. Tidak boleh berbeda.
Yang atas 1/2 dikali dengan 3/3, dan yang bawah 1/2 dikali dengan 4/4. Angkanya harus sama. Jadi terbukti ya bahwa 1/2 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 merupakan pecahan senilai. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut. Nah, ini jadi ada garis bilangan pecahan. Garis yang pertama penyebutnya 2, garis yang kedua penyebutnya 3, selanjutnya penyebutnya 4, kemudian penyebutnya 5, penyebutnya 6, lanjut penyebutnya 8, dan yang terakhir garis bilangan dengan penyebutnya 10. Jadi kita lihat dari garis yang pertama 0/2, kemudian setelah 0/2 adalah 1/2, kemudian setelah 1/2 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Maka di sini ditulis 1. 0/2, 1/2, 1. Selanjutnya, kita lihat yang penyebutnya angka 3. Kita mulai dari angka 0/3. Pecahan 0/3 setelahnya adalah pecahan 1/3, kemudian 2/3, dan selanjutnya 3/3. 3/3 ini sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi garis bilangannya 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, atau di sini ditulis sama dengan 1. Selanjutnya yang penyebutnya 4 juga sama. Kita mulai dari angka atau pecahan 0/4. Kemudian setelah 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Dan yang selanjutnya pecahan dengan penyebut 5, 6, 8, dan 10 juga sama seperti itu ya anak-anak. Nah, berdasarkan garis bilangan, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Kita lihat ke contohnya yang A. 1/3 senilai dengan 2/6. Kita lihat angka atau pecahan 1/3. Pecahan 1/3 ini sejajar dengan pecahan 2/6. Kita lihat yang dihubungkan dengan garis putus-putus. 1/3 sejajar dengan atau segaris dengan pecahan 2/6. Maka dapat ditulis 1/3 sama dengan 2/6. Lanjut yang B, 1/4 senilai dengan 2/8. Lihat ke gambar garis bilangannya ya, yang dihubungkan dengan garis putus-putus. 1/4, 1/4, satu garis ya, segaris dengan 2/8. Letaknya sejajar. 1/4 senilai dengan 2/8, atau dapat ditulis 1/4 sama dengan 2/8. Lanjut contoh yang C, 3/4 senilai dengan 6/8. Kita lihat ke gambar garis bilangannya. 3/4 dihubungkan dengan garis putus-putus ke pecahan 6/8. Dapat ditulis 3/4 sama dengan 6/8. Lanjut yang D, 2/5 senilai dengan 4/10. Lihat ke gambar lagi, 2/5 ini sejajar dengan
4/10. Ya, 2/5 kita hubungkan dengan 4/10. Letaknya sejajar. Maka dapat ditulis 2/5 sama dengan 4/10. Lihat halaman 189, ada kegiatan ayo berlatih. Tentukan garis bilangan pecahan berikut. Berdasarkan garis bilangan di bawah, tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Yang A, 2/6 sama dengan berapa per 3? Kita lihat di gambar garis bilangan, 2/6 ini ternyata sejajar dengan pecahan 1/3. Maka 2/6 sama dengan 1/3. Yang B, 1/2 sama dengan berapa per 10? Kita lihat letak 1/2, kemudian kita lihat garis bilangan yang penyebutnya 10. Ternyata 1/2 ini sejajar dengan pecahan 5/10. Maka 1/2 sama dengan 5/10. Yang C, 2/8 sama dengan 1/4. Dan yang D, 2/10 sama dengan 1/5. Selanjutnya, mata pelajaran PPKN pada halaman 189. Materinya tentang pembagian tugas di lingkungan sekolah. Pembagian tugas dan peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Contoh pembagian peran di sekolah adalah saat piket kelas. Nah, setiap siswa yang bertugas piket memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Ada siswa yang bertugas menyapu dan ada juga siswa yang bertugas membersihkan meja di kelas. Walaupun memiliki tugas masing-masing yang berbeda-beda, setiap siswa tetap harus saling membantu atau saling menolong. Tolong-menolong dan bekerja sama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Bekerja sama juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Selanjutnya, lihat halaman 191. Materinya tentang melaksanakan tugas sesuai peran dalam lingkungan sekolah. Selain memiliki tugas di rumah, sebagai siswa kamu juga memiliki tugas di sekolah. Tugas siswa di sekolah tentunya berbeda dengan tugas warga sekolah yang lainnya. Nah, ini ada contoh tugas siswa dan warga sekolah yang lain saat di lingkungan sekolah. Yang pertama, siswa. Tugasnya adalah belajar dengan tekun, melaksanakan piket kelas, dan ikut menjaga kebersihan di sekolah. Selanjutnya, guru. Tugasnya adalah mengajar, mendidik, dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, petugas keamanan sekolah bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Lanjut halaman 192, ada kegiatan ayo berlatih. Kita lihat nomor 1.
Tuliskan tugas dari masing-masing warga sekolah yang ada pada gambar berikut. Jawabannya yang A. Tugas pustakawan adalah mengelola perpustakaan dan memelihara buku-buku di perpustakaan. 1B. Tugas petugas kebersihan adalah menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Nomor 2. Mengapa peran warga sekolah penting? Tuliskan pendapatmu. Jawabannya adalah karena tiap masing-masing warga sekolah memiliki peran yang berbeda-beda yang sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada hari ini telah selesai. Kalian tetap semangat ya belajarnya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.